Presiden Joko Widodo membentuk Badan Otoritas Pariwisata atau BOP Labuan Bajo Flores pada 2018 silam. Pembentukan BOP ini diharapkan berdampak pada peningkatan wisatawan bukan hanya ke Taman Nasional Komodo namun ke destinasi wisata lain di Flores dan Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata premium. Sejalan dengan itu, Presiden Joko Widodo membentuk Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores pada 2018. BOP memiliki dua fungsi, yaitu koordinatif dan otoritatif. Fungsi koordinatif yakni bertanggung jawab dalam hal koordinasi seluruh stakeholder dari di Kabupaten Flores, Bima, hingga Alor dalam mengembangkan destinasi pariwisata. Koordinasi ini sifatnya tidak melangkahi kewenangan pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi pariwisata. Sementara fungsi otoritatif yakni BOP memiliki kewenangan dalam mengelola lahan seluas 400 hektar untuk dijadikan kawasan terpadu. BOP kemudian membuat master plan prospek dari lahan tersebut. Sekarang fungsi otoritatif. BOP diberikan kewenangan untuk mengembangkan lahan otoritatif adanya di Labuan Bajo ini seluas 400 hektar. Nah, itu harus dikembangkan pula menjadi kawasan pariwisata terpadu. Di situ nanti ada beberapa zona, dari zona publik, dari zona hijau, zona alam, zona budaya, zona umum, sampai zona bisnis, zona mais. Nah, nanti kita mulai nih mengembangkan master plan dulu. Pertama diawali dengan visioning. Di kawasan 400 hektar itu kita mau ngapain, mau mengembangkan apa saja di situ. Jadi, harus ada mimpi dulu. Nah, kita patokannya ya kita lihatlah model di Indonesia ini yang berhasil Nusa Dua. Nusa Dua itu kawasan pariwisata terpadu yang bisa dibilang sukses lah, meskipun ya cukup lama juga suksesnya dari tahun 79 ya. Baru tahun 90 udah mulai sukses. Nah, kita modelnya di situ nanti kita juga akan mengembangkan setelah tadi visioning dilanjutkan dengan apa? Master plan. Lebih detailnya master plan dan visibility study, dan juga visibility study nggak hanya kawasan sendiri, termasuk hitungannya bisnisnya sendiri, prospek bisnisnya bagaimana, apakah layak untuk dijual ke investor terhadap kawasan kita ini yang kita kelola. Nah, itu. Untuk mendukung pengembangan destinasi wisata, BOP berkomitmen pengembangan dan penguatan SDM dengan memberikan pelatihan. Menurut Buyung, pandemi COVID-19 berdampak pada turunnya wisatawan asing hingga 90%. Tapi dari sini, dari fungsi koordinasi kita bisa memberikan dukungan-dukungan seperti misalnya pengembangan SDM. Misalnya di Labuan Bajo, butuh pengembangan SDM barista untuk kopi. Nah, kita bisa memberikan dukungan itu, memberikan pelatihan barista, terus ada lagi banyak pelatihan bahasa Inggris, pelatihan butchering, pelatihan packaging. Nah, itu termasuk juga kemudian dukungan ke pengembangan desa wisata. Nah, jangan lupa pula desa wisata. Ada 68 desa wisata sendiri di Manggarai Barat. Nah, itu harus kita kembangkan juga, nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa kita hanya fokus di Komodo, Taman Nasional, nggak bisa. Kita juga harus mengembangkan itu. Meski demikian, kondisi saat ini dimanfaatkan untuk menyiapkan kota 1000 Sunset ini sebagai destinasi wisata yang sesuai dengan panduan New Normal, yakni Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability. Tim Liputan CNN Indonesia, Labuan Bajo.